Saya sempat hampir menolaknya. Karena apa? Ya saya nggak enak lah, sungkan dengan kiai pondoknya, kiai pondoknya. Karena lo, saya tanya lo, kenapa kok ada ditaruh di pondok, Bu? Wah, saya bilang gitu. Jadi ceritanya itu metode saya itu pakai sistem panitisan. Dalam arti panitisan itu kalau di kawruh Jawa itu namanya sabdo dadi. Jadi sabdo dadi istilahnya kalau raja dulu kan sabdo pandito ratu. Nah kalau orang Islam menyebutnya kun fayakun. Jadi ngomong sak ngomong dadi, ngomong sak ngomong mandi yosiki tomboni dadi. Setiap orang itu pengobatannya nggak akan sama. Meskipun sama-sama kena santetnya, meskipun sama-sama sakit perutnya, atau sama-sama sakit lumpuhnya, atau sama-sama stresnya, itu pengobatannya, obatnya tidak sama, tidak bisa diglobal sama rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, channel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini kita bertemu kembali dengan narasumber Ki Tunggul Parangkusumo. Silakan Ki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi. Ini mau yang ditanyakan mau masalah apa? Intinya akan saya kupas saya kasih penjelasan menurut saya, sepengetahuan saya, sesuai dengan pertanyaan apa yang diinginkan. Karena kalau kita membahas urusan wah banyak sekali macamnya, ceritanya banyak panjang dan mungkin banyak sekali, tidak ada habis-habisnya. Nah ini untuk saat ini yang ditanyakan materinya masalah apa akan saya kupas secara rinci dan detail. Kalau pembahasan materi santet dan pengobatannya, oke, saya jelaskan. Jadi begini Mas ya, santet itu kan macam-macam ya. Dalam arti dukun santetnya itu juga di mana-mana ada, dan orang-orang pintar tidak selamanya yang orang selalu dicap orang Jawa itu pasti yang dukun santet itu seakan-akan dari orang Jawa, itu kawruh Jawa itu bukan. Saya berhadapan, yang saya tangani, saya pernah berhadapan dengan orang-orang kasus kena santet itu bahkan ada yang jalurnya ahli agama juga. Jadi istilahnya dukun santetnya itu juga yang ahli agama. Jadi bukan dari sekedar orang Jawa, ini dukun Jawa sih dan sebagainya yang dituduh seakan-akan ini orang hitam itu orang Jawa, itu bukan Mas. Karena saya terjun langsung, mengalami langsung dengan kasus-kasus orang-orang sakit yang pernah saya tangani itu, dan ada yang dibikin dari kalangan orang-orang yang ahli agama. Nah itu ini, jadi istilahnya jangan menyudutkan orang kawruh Jawa, orang kebatinan Jawa, orang-orang yang berpakaian hitam-hitam dan sebagainya, atau dianggap kafir, dianggap dukun santet dan sebagainya. Jangan, karena istilah semua yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu tergantung nafsu, karena itu godaan nafsu manusia ya. Jadi meskipun dia ahli agama, yang namanya nafsu duniawi berupa uang dibayar mahal itu bisa terjerumus juga walaupun dia ahli agama. Nah itu intinya begitu. Nah kita akan membahas masalah pengobatan orang-orang yang sakit kena santet. Jadi ini metode saya pembahasannya dengan metode saya, bukan metode orang lain. Jadi saya juga nggak mau menyudutkan metodenya orang lain, juga tidak menyalahkan metodenya orang lain, karena semua orang mempunyai pakemnya masing-masing, caranya masing-masing, dengan keahlinya masing-masing. Nah ini contohnya misalnya seperti ini, banyak sekali kasus-kasus dukun orang sakit kena santet. Wah banyak sekali Mas, saya terjun pengobatan seperti ini sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Istilahnya
banyak sekali kasus santet. Ada misalnya ada santetnya dari Banyuwangi, dari Pasuruan, dari Lamongan, dari Tulungagung, dari Kediri dan Jombang. Karena apa? Dukun santet itu di mana-mana ada. Jadi kita gak bisa menyudutkan orang Banyuwangi tok, gak bisa. Kita menyudutkan orang Tulungagung tok, gak bisa. Iki wong Lamongan tok sing dukun santet, ndak bisa. Semua bisa. Orang-orang yang pelaku spiritual itu banyak yang semuanya bisa melakukan santet. Dan itu santet itu ada di mana ya tergantung itu tadi godaan duniawinya tadi. Kalau dia tergoda duniawi, kalah dengan iming-iming yang namanya uang, nah itu bisa saja meskipun dia ahli agama atau itu juga bisa nyantet. Itu yang saya pernah alami karena berhadapan dengan jalur ini, berhadapan dengan orang ini itu pernah. Cuma saya nggak mau memfokuskan satu-satu lah. Ini tak kasih globalnya, nanti tak kasih contohnya orang-orang sakit satu persatu. Nah, cuma intinya begini, dalam pengobatan sakit yang kena santet, itu metode saya itu pakai sistem panitisan. Dalam arti panitisan itu kalau di kawruh Jawa itu namanya sabdo dadi. Jadi sabdo dadi, istilahnya kalau raja dulu kan sabdo pandito ratu. Nah, kalau orang Islam menyebutnya kun fayakun. Jadi ngomong sak ngomong dadi, ngomong sak ngomong mandi yosiki tomboni. Jadi setiap orang itu pengobatannya nggak akan sama. Meskipun sama-sama kena santetnya, meskipun sama-sama sakit perutnya, atau sama-sama sakit lumpuhnya, atau sama-sama stresnya, itu pengobatannya, obatnya tidak sama, tidak bisa diglobal sama rata. Misalnya seperti ini, misalnya ini orang sakit perut disantet orang Banyuwangi, ini sakit perut disantet orang Lamongan, ini sakit perut disantet dengan orang Tulungagung atau orang mana kota mana sajalah. Itu tidak bisa dipakai dengan obat yang sama seperti gula, kayak gula kabeh, ini gula, ini kasih garam, atau air. Bukan, itu namanya jualan air atau jualan gula itu, atau jualan garam. Yang karena apa? Karena memang sebetulnya orang kena santet, misalkan katakanlah orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi dengan ritualnya di daerah Banyuwangi, dia mengambil jin daerah Banyuwangi. Jin yang dikirim pun juga jin dari Banyuwangi. Ilmu yang digunakan si dukun ini pun juga tidak akan sama dengan yang digunakan orang-orang dukun Lamongan atau orang Tulungagung atau dari mana saja. Itu enggak sama. Dan jin yang dikirim juga enggak sama. Jadi obatnya tidak akan sama. Jadi kalau kita di global, wow, kasih gula tok, kasih garam tok, atau air tok, ya itulah kenapa banyak sekali kasus-kasus orang yang datang ke tempat saya itu rata-rata pernah mengatakan bahwa saya sudah berobat kemana-mana belum jodoh, berobat kemana-mana belum sembuh, belum jodoh. Saya nggak mau mengatakan tadi istilahnya nggak mampu atau gimana, tapi belum jodoh ya. Karena apa? Yang namanya mencari obat tetap yang dicari jodohnya. Meskipun kita berobat ke orang yang tua, jenggotnya panjang sekalipun, kalau nggak jodoh juga tidak akan waras. Kita berobat ke istilahnya apa, orang sakti manapun, orang pintar manapun, kalau nggak jodoh juga nggak waras. Kita berobat ke ahli agama apapun, tapi kalau nggak jodoh juga nggak waras, karena jodoh itu milik Allah dan Allah yang mengabulkan lantaran lewat orang itu. Dari situlah makanya pengobatan santet itu beda-beda. Dan yang saya katakan tadi, misalnya sama-sama sakit perutnya, itu beda-beda. Mungkin caranya sama, kita kalau metode saya adalah memakai ronsen pakai daun suruh temu rose. Kenapa saya pakai suruh temu rose? Karena itu memang lambang dari alam. Temu rose itu ibaratnya temu dalane, engko bakal temu jodone, bakal temu tombone. Istilahnya lambang alamnya seperti itu. Karena saya selalu memakai lambang dari alam. Karena saya berdoa kepada Allah minta petunjuk. Nah, selalu petunjuknya itulah yang saya gunakan pakai metode cara pengobatan saya. Jadi kita tidak mengglobal secara umum, bukan kayak tadi gula-gula semua. Kalau itu seperti yang saya katakan itu jualan gula. Nah, saya enggak. Saya jadi metodenya tetap memakai suruh temu rose, lambangnya dari alam itu, tapi kita nanti obatnya itu yang beda-beda. Nah, beda-beda itu kita menunggu petunjuknya dari Allah. Karena apa? Kita berdoa nanti sakit ini kenapa, nanti ada secara apa istilahnya
bahasanya atau petunjuk itu bisa lewat WC atau lewat apa, itu akan kelihatan, akan keluar dengan sendirinya. Misalnya, oh ini nanti obat ini keluar, ini keluar. Ya ini yang kita pakai. Dan selama ini alhamdulillah banyak sekali yang berjodoh, banyak sekali yang sudah sembuh, dan ya alhamdulillah karena itu kuasa Allah ya. Nah, cuma yang tadi saya katakan bahwa pengobatan seperti ini kita mencari jodohnya. Nah, orang yang jodoh adalah orang yang benar-benar ngerti, paham betul dengan sakitnya. Itulah kenapa orang pinter belum tentu ngerti, orang ngerti selalu pinter. Karena orang pinter banyak sekali yang minteri banyak, tapi kita nggak menyebut orang-orang, kita penjelasan umumnya banyak sekali orang-orang pinter yang minteri. Karena sekarang ini waduh, anak muda-muda, dari muda sampai tua belajar sedikit sudah merasa pintar, sudah merasa ahli dengan terlalu fanatik dengan kemampuan sendiri-sendirinya. Wah, dia lupa bahwa semuanya itu karena Allah, dan selalu istilahnya baru belajar sedikit sudah ngobati, nah akhirnya ya seperti itu. Makanya kenapa saya katakan dari tadi, rata-rata pengobat yang berobat ke tempat saya ini mesti pernah mengalami, saya sudah kemana-mana belum jodoh, sudah berapa orang belum jodoh, itu rata-rata seperti itu Mas, yang datang ke tempat saya. Karena ya itu pengobatannya itu, kalau orang pinter belum tentu ngerti yang saya katakan tadi. Nah, kita kalau orang ngerti, ibaratnya kita tahu pasnya, iki loh, loro ini orang sakitnya begini, obatnya harus gini, tolak gini, ya sini, nggak bisa diganti dan nggak bisa disamaratakan dengan yang sakitnya orang lain yang sama-sama sakit perutnya terus kena santet dari daerah lain lagi, itu nggak bisa disamakan. Nah, itu makanya petunjuk itulah yang kenapa saya pada saat diundang mengobati, saya selalu datang ke tempatnya. Jadi ibaratnya orang, saya nggak mau dibilang jago kandang, nggak mau, tapi saya datang ke rumahnya. Maksudnya dalam arti, kalau orangnya sakitnya ada di Bojonegoro, di Kediri, di Lamongan, di Banyuwangi, di Tulungagung, atau di Jakarta, di Bandung, saya diundang, saya datang. Jadi saya bukan jago kandang, jadi saya datang karena memang saya ingin tahu persis orang yang sakit, jadi ingin menangannya secara langsung. Jadi saya bisa minta petunjuk kepada Allah secara langsung juga. Oh ini, jadi sakitnya seperti ini, saya tahu nanti arahnya, santetnya dari mana, goibnya dari mana. Nah, itu semua petunjuk akan juga muncul, jadi kita enak nangannya. Metode saya yang saya pakai. Jadi kenapa saya selalu datang jauh-jauh ya, karena memang diundang. Kalian nggak mau kalau cuma dengar sakitnya atau tak gawani gula, nggak mau saya pinginnya terjun langsung biar tahu persis apa yang dialami, sakitnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita nanganinya itu enak, kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk itu bisa sesuai dengan pas dengan apa yang dialaminya. Tidak bisa di global, podo perutnya ingin kabeh. Kalau orang ngerti, misalkan orang perut ya cocoknya kalau obat Entrostop, bukan Budrek atau bukan Oskadon. Nah, kalau orang pinter bisa jadi kayak Oskadon, kayak ben molor mana, ben bolak-balik mana. Saiki gula kontrol kayak gula mana, kontrol kayak gula mana. Terus bakul gula itu bukan seperti itu ya, metode saya nggak gitu. Banyak ya contoh-contoh orang sakit. Jadi dari kasus yang kecil sampai besar, santet-santet itu terjadi hanya rata-rata mesti karena masalah-masalah sepele. Misalnya ada yang persaingan dagang, ada lagi kasus rumah tangga perceraian, ada lagi kasus perebutan jabatan, ada lagi kasus masalah antar cewek dan cowok, cewek istilahnya orang mencintai ditolak, seneng ditolak, dukun bertindak itu saja itu memang betul, itu ada, itu kasus-kasus itu ada. Dan memang apa ya, itu orang-orang itu selalu memakai jalur yang sing istilahnya nggak bisa dituntut hukum. Nah, karena santet itu kan gaib, tapi jadi nggak ada bukti, nggak bisa dituntut hukum. Hanya orang sing ahlinya spiritual tinggi yang bisa melihat, oh ini kan sakitnya ini seperti ini, nanti pengobatan seperti ini, itu begitu. Makanya kalau contoh ini masih muda, anak muda ini
orang Bojonegoro ya. Ini tapi ya misalkan orang Bojonegoro ya, assalamualaikum, jangan tersinggung ya. Saya nggak akan menyebut namanya, tapi saya hanya menyebut orang Bojonegoro saja. Ini misalnya dia anaknya masih muda sekali, masih lulus SMA mungkin kalau kelasnya SMA, cuma karena dia mondok atau sanawiyah gitu, jadi pokoknya kelasnya itu usia lulusan SMA. Ya sakit mas, bikin stres, wah stres. Nah waktu itu orang tuanya memanggil saya, telepon saya, karena memang sudah kenalnya itu lewat saudaranya sudah kenal saya duluan. Nah orang tersebut telepon saya mengatakan bahwa anaknya kok jadi begini, kok tidak, istilahnya kayak hilang ingatan, wis ngengkleng dan wis lemes koyok ibaratnya toler tewes gak paham, wis orang stres kan seperti itu, linglung, laki-laki, cowok laki-laki. Nah cuma saat itu saya hampir menolak sebenarnya. Karena kenapa saya hampir menolaknya, karena waktu itu pada saat ibunya menelpon saya untuk dimintai tolong gimana cara penyembuhan anaknya yang lagi stres itu, ternyata anaknya ada posisi di pondok. Saya sempat hampir menolaknya. Karena apa? Ya saya nggak enak lah, sungkan dengan kiai pondoknya. Karena saya tanya kenapa kok ada ditaruh di pondok bu? Wah, saya bilang gitu. Jadi ceritanya gini, dulu pernah mondok di situ setahun atau 2 tahun gitu, terus pindah pondok lagi, Nah begitu anaknya sakit stres itu, dia cari pengobatannya ke pondok yang pertama tadi, karena di daerah Kedung Pring Lamongan ya. Pondoknya di daerah Kedung Pring Lamongan. Jadi dia dari Bojonegoro dibawa ke pondoknya yang pernah anaknya mondok pertama kali itu di Kedung Pring Lamongan, berobat ke situ. Akhirnya nginep di situ karena memang pondoknya besar, ada kamar-kamar khusus pasien yang nginap, ada ruangannya sendiri itu. Nah saya bingung waktu itu mau jawab iya itu bingung ya, namanya kita sama-sama orang spiritual, sama-sama orang kalau ngobati di tempat orang itu kan kesannya itu gimana gitu loh. Masa saya takutnya dianggap ngeremehkan yang di situ, atau kita dianggap menyepelekan di situ, seakan-akan dia dianggap tidak mampu atau bagaimana. Nah itu hal-hal seperti itu yang pengen saya hindari. Nah waktu itu saya ngeyel ya, loh bu, kalau mau berobat saya dibawa pulang aja. Saya lebih luasan nangani di rumah daripada di pondok, karena itu pondoknya orang, dan orang itu orang pinter juga, kiainya pinter, orang pinter juga, gitu loh. Nah saya itu bingung kan waktunya, tapi dia karena namanya orang susah, maunya benar-benar minta tolong dengan alasan berbagai macam. Dia menjelaskan bahwa sudah seminggu di pondok itu bah, tapi saya malah dipanggil abah. Ini saya udah dipanggil abah. Saya baru pertama kali ya dipanggil abah dari orang-orang itu ya. Kemudian dia ngomong gini loh bah, ceritanya memang dibawa ke situ karena dulu pernah mondok di situ itu kiainya, tapi sudah 1 minggu selama pengobatan ya Allah alam belum ada perkembangan, tapi semakin parah, istilahnya tambah nggak ingat apa-apa, tambah linglung dan sebagainya. Pokoknya intinya belum ada kemajuan lah, istilahnya belum ada kemajuan. Nah terus saya bertanya juga, terus gimana bu kalau saya ke sana terus ketemu kiainya yang memiliki pondok, terus bagaimana? Apa saya itu sungkan, saya karena sama spiritual itu sungkan, saya harus gimana? Saya tuh nggak akan leluasa nanti. Terus saya nggak mau dianggap meremehkan atau melancangi di tempat orang, kamu kok nganu kok nang, nah, itu riskan sekali, di sesama spiritual itu riskan sekali gitu loh mas. Makanya akhirnya si ibu meyakinkan bahwa mencarikan hari gini aja bah, hari apa gitu ya, lupa saya, apakah hari Minggu atau hari Jumat gitu, pokoknya pondok itu mengadakan haul lelure kiai tersebut, ada haul. Nah kayak acara besar, pertemuan besar, selamatan besar-besaran, ada acara rame-rame lah intinya. Dia secara otomatis kiainya nanti sibuk. Nah ibu itu menjelaskan seperti itu. Setelah gagal nih ketemu, karena nanti
kiainya pasti sibuk, kadang haul itu banyak keluarganya banyak dan acaranya besar rame wis toh, enggak tahu enggak, karena terus ruangan apa dia nginapnya itu juga di belakang, intinya gitu. Pokoknya dia mendesak dengan berbagai cara, dengan istilahnya ngerayu, bahasanya siapa caranya aku gelem teko mau datang ya, akhirnya oke lah. Nah waktu itu saya sanggupilah, oke, kalau memang ada acara haul ya, pokoknya intinya saya tidak ngelancangi, tidak apa, karena memang ibu yang memaksa untuk meminta pertolongan, saya akan datang pada hari itu. Nah saya datang sama, ya kebetulan saya ngajak istri saya juga itu. Wah saya pernah sasar juga ya, biasa, karena setiap saya menangani kasus itu biasanya mesti dalam perjalanan kesasar-sasar Mas. Dulu awal-awal melakukan pengobatan itu kayak nebusi, seperti kayak digoda supaya nggak sampai datang gitu, intinya kayak gitu. Godaannya itu seperti ujiannya seperti itu. Jadi ujiannya ini sabar apa enggak, terus TKT kuat enggak datang terus. Nah seperti itu. Awal-awal dulu saya mesti digoda dengan ban bocor. Jadi selalu nembelkan ban. Nah itu ya, kalau bocornya cedek tukang tambal ban ya, nah kita nuntunnya nggak jauh-jauh. Kalau jauh kan ya itu dulu. Tapi akhirnya sekarang ini enggak mesti disasarkan. Walaupun kita sering kali lewat jalan itu, kita berkali-kali lewat jalan itu, tapi yuk kesasar. Nah aneh kan. Nah itu sempat kesasar, muter-muter, tapi karena alamat jelas tetap, walaupun tanya tetap ketemu. Nah intinya kan gitu ya. Nah akhirnya saya datang pada saat itu sesuai hari yang ditentukan. Saya datang ya, namanya apa, kiainya nggak ngerti, tapi kan teman-teman pondok, orang-orang pondoknya juga banyak yang melihat. Ya itu kan gitu, karena namanya pondok pesantren itu santrinya banyak kan, yo riwa-riwi kesana kesini kan pasti ada yang tahu juga, tapi santrinya sama kiainya nggak tahu apakah dia tahu apa enggak, saya nggak mikir lah, buat tujuan saya baik, intinya gitu aja. Nah saya datang akhirnya, tapi sebelum datang ke lokasi, saya sempat waktu itu sholat asar di masjid. Saya sholat asar sebelum tempatnya, jadi sebelum tempat TKP itu saya asar itu waktu itu bulan puasa kalau nggak salah, bulan puasa, karena waktu itu puasa. Saya sholat asar, kemudian zikir dulu, doa, ya istilah bahasa saya meditasi semedi lah, seperti itu, minta petunjuk Allah, dan saya mendapat petunjuk. Mana ada petunjuk bahwa nanti pengobatannya seperti ini, obatnya seperti ini, intinya gitu. Bos akhirnya saya lanjut terus dan sampai ke TKP. Nah saya ngobati istri saya sampai lihat, ada dulu pernah di video juga, pernah ada videonya, sampai orangnya itu nggak eling apa-apa, yang sakit itu anaknya itu pada usianya masih lulusan SMA, dan kasusnya cuma kasus disenangi cewek karena dia anggap biasa, nggak istilahnya kayak diarani nolak ya nolak, diarani nggak mau ya nggak mau, tapi intinya dia itu masih lugu, masih belum ingin pacaran, tapi lah itu malah diantem seperti itulah. Nah itu kayak kasusnya seperti itu. Nah akhirnya saya datang, saya obati ya seperti biasa. Saya mengadakan bahasa saya adalah ritual. Saya doa lagi, minta petunjuk lagi. Saya tawasul dulu leluhur semuanya yang ada di situ, semua saya kirim Al-Fatihah semuanya. Kemudian saya meditasi semedi, akhirnya mendapat petunjuk, ada petunjuk bimbingan, oh ini pengobatannya seperti ini nih, dan itu saya jalankan. Nah itu akhirnya semua unsur magicnya akhirnya saya lepaskan semua, saya istilahnya saya jeboli lah bahasanya. Itu dari media apa petunjuknya itu? Air atau? Kalau maksudnya petunjuk itu waktu itu tuh saya tuh isaroh itu iki ku obatin ini, ku jalan ini caranya ini. Jadi dia istilahnya ini, dia itu kena santet, istilahnya kayak dipantek dengan paku. Istilahnya kayak sarap-sarap di otaknya atau di lehernya sini itu dipantek paku sehingga nggak sadar, akhirnya jadi linglung dan stres. Itu secara goibnya. Tapi bukan berarti bahwa saya yang jebol itu terus keluar pakunya, bukan.
Itu bukan. Jadi jangan salah ya, ini saya jelaskan lagi ya. Jangan pernah ketipu dan jangan salah, jangan ketipu. Karena apa? Memang benar, mungkin santetnya itu kita dipantek dengan paku sehingga kita sarape istilahnya tersumbat, akhirnya orang jadi stres atau jadi lumpuh atau apa. Tapi bukan berarti pada saat pengobatan dijabut itu keluar pakunya, bukan. Itu sulapan nanti. Itu sulapan. Nah, kalau sulapan seperti itu, wah itu, nah itu yang orang pinter-pinter itu banyak yang melakukan seperti itu, seakan-akan, ini metu silete, metu pakune, metu belingi, metu apa. Nah itu banyak itu kasus-kasus seperti itu. Nah seakan-akan, ini berat, ini beling, ini. Nah, akhirnya minta bayaran yang lebih mahal ya. Itu. Nah itu bukan seperti itu ya. Ini karena ini gaib ya. Jadi semua itu lambangnya, lambang itu sebenarnya lambang. Jadi lambang, ini kena pantek ini loh, pantek ini jarum, misalkan jarum atau paku, dia dipantek sarafnya sehingga dia tersumbat, nggak sadar, akhirnya jadi ngengkleng, stres seperti itu. Nah dari situ itu dijebol dengan, karena itu kekuatan batin dilawan dengan kekuatan batin, kita jebol suat, kita harus bersihin, dan akhirnya petunjuk obat-obatnya yang saya terima itu saya kasihnya. Yang akhirnya ya pokoknya selama pengobatan itu alhamdulillah berjalan lancar, tidak ketemu kiainya juga nggak ketemu, alhamdulillah, jadi dia tetap di situ. Nah akhirnya setelah saya semua petunjuk yang saya alami tadi saya praktekkan, saya ronseni dengan suruh juga, saya cabut lewat rambutnya juga, pokoknya itu sesuai dengan apa metode yang saya lakukan, dan petunjuknya jelas. Obat-obatnya ini tak saya kasih minuman juga, tapi ada obat khusus yang secara petunjuk tadi gitu loh. Jadi minuman bisa ditinggalkan, boleh, tapi itu hanya umum sebenarnya. Minuman itu umumnya, nanti ada obat khususnya itu sendiri yang sesuai petunjuk tadi. Waktu itu saya dapat petunjuk daun kecubung ya. Jadi dia daun kecubung direbus, terus airnya diminum. Nah akhirnya saya petunjuk itu. Nah alhamdulillah Mas ya, Allah alam, karena semua itu atas kuasa Allah. Karena saya ini terus terang, saya ini bukan siapa-siapa, dan saya bukan apa-apa, dan saya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Karena kita semua bisa melakukan apa saja semua atas kehendaknya Allah, atas pertolongan Allah. Jadi kita itu cuma lantaran yang ikut membantu lewat doa-doa kita juga, lewat apa, karena kita orang-orang laku, orang spiritual mungkin ya itu, jadi kita tetap juga berdoa kepada Allah, petunjuknya itu. Nah setelah itu saya pulang terus setelah itu dibawakan ke cubung dari rumah, saya dipraktekkan, alhamdulillah dalam waktu 2 atau 3 hari sudah sembuh total, harus bawa pulang dan sembuh total. Dan berapa hari kemudian diajak ke tempat saya tanyai, dia nggak kenal saya, dia nggak kenal saya, dia nggak tahu saya, dia nggak iling apa-apa sama sekali. Nah itu sempat goyonan di rumah saya itu ya, itu seperti itu kasusnya orang stres sih yang saya katakan, orang stres ya. Dan sekarang anaknya sudah alhamdulillah sudah sehat, sekarang sudah kerja di luar pulau. Itu penjelasan saya seputar pengobatan yang disebabkan oleh sakit di luar medis atau non medis seperti santet. Dan itu banyak nanti kisah-kisahnya. Ini saya kasih contoh saja, satu saja. Nah, nanti kalau mau mengetahui atau ingin cerita-cerita kasus-kasus yang lain, pengen tahu ya, ikuti terus channel YouTube-nya saya ya, gitu, Parangkusumo dari Sang Hyang.